bersama Selstoy di sini, dan ini adalah HP servisan untuk hari ini ya. Dan kebanyakan dari HP-HP ini adalah HP yang ditinggalkan oleh konsumen, dan ada yang akan diambil besok, ada lusa, dan ada yang minta dikabarin. Karena dari beberapa HP di sini ada yang kerusakannya diketahui dan ada juga yang tidak diketahui. Oleh karena itu, konsumen meminta kita untuk mengecek apa kerusakannya, dan setelah itu dikabari ke konsumennya. Dan setelah itu tinggal menunggu jawaban dari konsumen, dan baru kita eksekusi kalau sudah disetujui. Oke, nah sebelum kita mulai penyelesaian hari ini, saya perkenalkan dulu ya tipe-tipe HP ini ya, dan apa masalahnya. Oke, nah bisa kita lihat dimulai dari yang sebelah ujung paling kanan. Ini adalah Vivo Y02 ya. Ini dia. Ini kendalanya sudah bisa kita pastikan LCD-nya ya. Dia bisa nyala, gerakannya pun masih normal. Kita turunkan ke bawah, ke atas, geser masih normal. Hanya saja di bawah sini sudah sangat hancur. Kemungkinan ini karena terjatuh ya. Dan jatuhnya pun kelihatannya lumayan keras, bisa kita lihat di sini. Sampai tutup belakangnya pun sampai penyok, ada bekasnya. Oke, sip. Selanjutnya ini adalah Infinix Note 11 ya. Nah, kata pemiliknya ini kalau kita tekan tombol, oke, lanjut. Maaf ya teman-teman kalau di sini agak berisik karena ini kita reviewnya di toko ya. Kita sekalian jaga toko dan sekalian untuk mereview. Nah, ini kendalanya adalah ketika kita menekan tombol on off nya, dia hanya ada getar. Dan muncul seperti ini. Nah, kalau seperti ini sudah dipastikan ada LCD-nya ya. Ini masalah pertama yang sudah pasti. Dan untuk masalah yang lainnya perlu kita cek lebih lanjut ya bosku. Sip, taruh dulu. Dan yang ini adalah Infinix Hot 10s ya. Dan yang ini lebih parah ya bosku. Ini ketika kita tekan, oke. Nah, tadi kita sudah coba menekannya dan tidak ada reaksi ya bosku. Nah, ini kalau sudah seperti ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang ya untuk mengecek kendala HP-nya, karena dia sama sekali tidak ada getar, dan ketika kita cas pun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ibarat kayak HP yang sudah meninggal. Oke, sip. Kita taruh dulu. Dan ini adalah Samsung A50. Sip. Dan masalahnya adalah dia ketika kita coba nyalakan dia bergetar, ada bunyinya bosku. Terkadang ada notifikasinya. Dan untuk prediksi sementara sih
LCD-nya ya, dan semoga saja LCD-nya, karena kalau bukan LCD-nya ini sudah kemungkinan sudah bisa dibilang ada IC ataupun hardware-nya yang bermasalah, dan itu tentu butuh keahlian ekstra untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir adalah Oppo A12. Ini kata pemiliknya kemungkinannya antara baterai dan LCD-nya, dan konsumen berpesan kalau baterainya rusak dan LCD-nya juga rusak, diganti semuanya. Dan jika baterainya masih bagus dan LCD aja yang rusak, minta diganti LCD saja ya bosku. Oke, untuk itu kita lakukan pengecekan terlebih dahulu, dan di sini bisa kita lihat sudah saya siapkan LCD Vivo Y02, LCD Oppo A12, dan LCD Infinix Hot 11. Kita siapkan yang pasti-pasti dulu ya. Kalau ini kan kita sudah tahu LCD-nya kena, ini LCD yang kena, ini masih diragukan, dan ini masih diragukan, dan ini masih diragukan. Tapi kalau yang satu ini masih bisa diperkirakan ya LCD-nya yang masalah, karena bisa kita lihat sendiri ini letaknya sudah sangat parah, jadi kemungkinan LCD-nya juga pasti rusak ya. Dan selanjutnya tinggal baterainya aja kita siapkan. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai dulu yang ini bosku, Vivo Y02, untuk kita servis karena ini lebih pasti, dan yang lainnya kita pindahkan dulu ya bosku. Dua lagi. Kita lanjutkan untuk menyervis Vivo Y02 ini ya. Nah, untuk sekedar info, HP ini dikeluarkan 1 tahun yang lalu, dan sekarang di tahun 2024 sudah ada penggantinya, yaitu Vivo Y03. HP ini memiliki 3 warna ya bosku, yaitu hitam seperti ini, ada juga yang biru, dan satu lagi yang gold. Dan harganya dibanderol dengan harga 1 jutaan ya. Dan HP ini memiliki beberapa kelebihan yang masih cukup layak lah untuk dipakai di tahun 2024 ini ya. Yang pertama, ini desain layar belakangnya ini dibuat dengan teknik khusus yang membuatnya tidak mudah kotor ya. Jadi sidik jari pun tidak mudah untuk menempel di bodi layarnya ini. Terus yang kedua, baterainya ini loh lumayan besar, dia 5000 mAh, dan kalau kita lihat di YouTube itu keterangannya baterai ini dapat bertahan selama 18 jam untuk streaming video berkualitas HD. Wow, lama sekali ya bosku, dan awet sekali baterainya. Dan sistem Androidnya sudah Android 12 Go Edition ya, dimana kinerjanya terkenal lebih cepat dan lebih ringan. Kemudian dari segi penyimpanannya ini, dia SIM tray-nya sudah mendukung 2 micro SIM dan 1 micro SD, yang mana bisa mendukung untuk penyimpanan
eksternalnya hingga 1 terabyte ya. Itu banyak sekali loh bosku, 1 terabyte bisa dibilang 1000 GB ya, atau gigabyte. Dan dari segi layar ini juga memiliki keunggulan. Oke, dan fitur perlindungan matanya ini di sini ya. Nah, ini dia. Bisa kita lihat terdapat menu fitur perlindungan mata. Kita tekan dan dia otomatis berubah warna ya. Ini berfungsi untuk menyaring cahaya biru yang dapat berbahaya untuk mata ya. Itu artinya kalau fitur ini diaktifkan, kita bisa lebih nyaman dalam melihat HP dalam jangka waktu yang lama. Oke bosku, tanpa berlama-lama kita mulai lagi saja penggantian LCD-nya. Oke, pertama-tama kita buka dulu SIM tray-nya dengan memakai SIM injektor ya. Coba kita lihat tipe SIM tray-nya apa ya bosku. Oke, bisa kita lihat ini SIM tray-nya yang untuk 2 micro SIM ya, sama 1 micro SD. Ini adalah jenis SIM tray yang paling saya sukai. Setelah SIM tray dibuka, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah ini Vivo Y02 ini adalah salah satu HP yang untuk membuka tutup belakangnya dia hanya perlu 1 tahap saja ya. Tidak seperti HP lainnya yang harus membuka lapisan atas baru membuka penutup frame-nya ini. Kalau untuk Vivo Y02 tinggal kita congkel dari sisi antara LCD, ini tulang frame-nya, dan ini adalah batas penutup frame-nya. Oke, kita congkel secara mengelilingi ya, agak 4 arah seperti ini. Dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membuka tutup belakangnya ya, karena ini bisa kita lihat di sini ada tombol volume atas, volume bawah, dan ada on off-nya ya. Itu artinya di dalam sini terdapat fleksibel dan tombol dalamnya juga. Dan hal yang harus kita perhatikan, kita tidak boleh menyongcongkan terlalu dalam pakai alat ini. Nanti bisa terkena on off-nya atau fleksibel dalamnya ini, dan itu bisa merusaknya ya. Yep, mari kita buka. Kita buka dengan hati-hati. Oke, kita congkel secara melingkar dan hati-hati. Untuk bagian bawah ini cukup keras ya bosku, jadi harus agak kuat kita mencongkelnya. Oke, ini tutupnya udah kita buka sebagian ya, dan perlu kita perhatikan ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah konektor antena luar ya. Dan ini juga sangat kecil, jangan sampai kena congkel ataupun kena kita dorong ya, karena ini ketika dia lepas sinyalnya akan berpengaruh ya bosku. Dan yang ini adalah fleksibel on off dan volumenya yang saya katakan tadi, dia hanya dilindungi oleh plastik kecil aja ya, plastik tipis. Nah,
Ini sangat gampang sobek kalau kena congkel barang tajam. Oke, selanjutnya kita buka lagi bagian atas. Nah, ini udah terbuka ya bosku. Bisa kita lihat di sini terdapat fleksibel antena luar 1, 2, 3, 4, dan di bawahnya terdapat 3 ya. Dan dia bahannya plastik ya bosku. Dan di sini juga terdapat kaca kamera luar. Dia hanya terdapat satu kamera ya. Nah, dan lubang kedua ini adalah lubang flashnya. Dan tumben ada kacanya, biasanya flashnya langsung pakai ini, langsung nonjol keluar, tapi ini ada dilapisi satu kaca lagi. Oke, sip, bagus. Oke, nah ini adalah penampakan di belakang tutup Vivo Y02 nya ya. Bisa kita lihat di sini bautnya banyak sekali. Dan ini kalau kita perhatikan sepertinya, nah itu bisa dibilang HP ini belum pernah dibongkar sama sekali ya bosku. Nah, karena di sini bisa kita lihat segelnya masih utuh, dan yang di bawah juga masih terdapat segel ya. Oke, sip. Dan untuk mengganti LCD-nya kita harus buka penutup belakangnya ini ya, penutup mesinnya, dan juga penutup bawah ini. Jadi LCD-nya memiliki dua fleksibel dan maksudnya dua fleksibel atas dan satu fleksibel untuk di bawah, dan masing-masing memiliki konektornya ya. Itu artinya HP ini tidak memiliki fleksibel yang menghubungkan secara langsung dari mesin bawah ke atas. Dia dihubungkan oleh sebuah fleksibel yang ada di LCD-nya ini. Jadi fleksibel penghubung antara mesin bawah ke atas itu ada di LCD-nya. Dia gabung jadi satu ya bosku. Ini konsepnya sama seperti HP-HP Infinix dan HP-HP Realme C20. Seperti itu. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita bongkar langsung. Pertama-tama kita siapkan obeng ini. Kita buka bautnya, kita putar searah jarum jam ya bosku. Jangan berlawanan dengan arah jarum jam, itu bisa jadi lost bautnya, karena itu untuk mengunci kalau searah dengan jarum jam. Bisa kita lihat ini bautnya. Ini adalah tipe baut yang panjang ya. Dia di sisi-sisinya juga yang halus. Oke, kita taruh dulu. Taruh ke kotak pengingat ini. Ini kotak yang sangat membantu ya. Karena dengan kotak ini kita bisa tahu baut yang mana yang harus kita pasang dan kita lepas lagi. Jadi intinya jadi ini fungsinya agar kita bisa memasang kembali baut yang kita lepas pada posisi semulanya ya bosku. Terus kita lanjut dengan pembukaan baut berikutnya. Nah, ini sudah kita buka semuanya ya. Semua baut yang ada di penutup belakang ini. Selanjutnya kita coba lepas. Untuk belakang ini kita lepas hati-hati ya. Karena di dalam sini banyak sekali spare part ya. Nah, ini tutup belakangnya sudah kita buka dan bisa kita lihat di sini terdapat satu lapisan flash lagi ya. Ini kaca flashnya. Berlapis-lapis ya bosku. Dan selebihnya ini sepertinya terdapat paken juga.
di mana fungsinya agar air tidak masuk ke mesin ya. Ketika HP ini masukkan air dari luar. Oke, kita taruh dulu penutup belakangnya dan kita lihat ini adalah penampakan mesin dari Vivo Y02 itu sendiri. Dan bisa kita lihat ini kameranya cuma satu ya bosku. Dan cukup besar. Kemudian di bawahnya terdapat flashnya. Ini. Dan ini adalah kamera depannya dan ini ada speaker depannya. Wow. Speaker depannya lumayan gede ya bos. Pasti suaranya besar. Dan ini adalah kaleng-kaleng penutup mesinnya. Di dalamnya terdapat banyak IC dan ini adalah kabel antena dalamnya. Dan ini adalah konektor baterai dan ini adalah konektor dari fleksibel LCD itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini tipe baterainya adalah BY1 ya bosku. Nah, bisa lihat kan? Dan untuk kapasitasnya adalah 5000 mAh. Oke. Selanjutnya kita buka penutup belakang ini ya. Dan tentunya kita harus hati-hati dalam setiap pembukaan seperempat dalam HP ini karena selain kecil dia juga tentunya sangat rapuh ya. Oke, bisa kita lihat board ini kecil sekali bosku. Itu kita taruh kembali ke kotak pengingatnya. Kita buka lagi. Oh ya, gini bosku. Ini board ini kalau kita ingin memasang atau melepas board ini, obeng ini harus dilumuri dengan magnet ya. Kalau tidak ada magnet, pasti sangat susah untuk kita memasangnya karena board ini sangat kecil. Nah, bisa dilihat ini keadaan di mana board dan obeng ini tidak memegang magnet, dia tidak mau menempel. Nah, caranya kita ambil magnet ya bosku. Nah, bisa kita lihat ini adalah magnet dan kita gosokkan obeng ini seperti ini ke magnetnya. Tidak perlu lama, sebentar saja sudah cukup ya bosku. Oke, ini sudah kita gosok dan bisa kita lihat magnet ini akan berfungsi. Nah, langsung lengket ya bosku. Nah, kalau sudah begini kita akan mudah dalam melepas dan memasang bautnya pada tempatnya. Nah, ini udah kita buka ya bosku semua bautnya. Bisa dilihat sudah tidak ada satupun yang tersisa. Dan selanjutnya mari kita coba untuk membongkar tutup belakangnya dan kita lihat apa saja isi di dalamnya ya. Oke. Ternyata mudah bosku bongkarnya. Nah, bisa kita lihat di sini juga terdapat banyak paken ya atau karet khusus di sekelilingnya. Pasti juga ini difungsikan untuk menahan air ya, agar tidak mudah masuk ke dalam HP. Nah, ini adalah penampakan di bawah penutup Vivo Y02 ini. Dan bisa kita lihat ini terdapat alat gitarnya ya, mesin gitarnya. Ini konektor ke LCD-nya dan menuju ke mesinnya. Selanjutnya juga terdapat konektor cas itu sendiri ya, dan ini adalah di audionya. Oke, bisa dilihat ini juga tertutup dengan sangat rapat, bahkan air saja pasti akan sulit untuk masuk ya.
Sip. Oke, selanjutnya kita buka baterai ini ya, karena tutup belakang udah kita buka dan bisa kita lihat di sini ada konektor LCD-nya yang untuk konektor bawah, dan ini ada konektor LCD atasnya. Oke, sebelum kita membuka baterai ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita tidak bisa langsung mencongkelnya ya bosku. Bisa kita lihat di sini terdapat segelnya ya, segel plastik yang, nah ini dia, 1, 2, dia sangat tipis ya, 3, memanjang seperti ini. Dan inilah yang harus kita buka dulu sebelum kita melepas baterainya. Dan yang warna hijau ini adalah alat untuk kita menarik baterainya agar keluar ya, karena baterai ini tidak disarankan untuk dicongkel ya, kecuali terpaksa. Dan dicongkel pun harus menggunakan barang yang tumpul ya bosku, tidak boleh barang yang tajam, karena lapisan baterai ini sangat sensitif juga. Dia tidak boleh bocor dan tidak boleh sobek juga ya. Nah, mari kita lepas dulu segelnya. Oke, atau bisa dinamakan nih plastik pencekak ya, agar baterai ini tidak lepas dan tidak goyang. Ini cukup kuat ya bosku, melekatnya. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Kita buka yang sebelah sini juga. Dan untuk yang tidak punya kuku atau yang kukunya pendek, itu bisa menggunakan alat bantu ya, barang-barang tipis yang tentunya jangan barang yang tajam ya, harus barang yang tipis juga enggak tajam, karena sekali lagi ini lapisan baterai ini tidak boleh sampai sobek. Nah, udah kita buka ya semua segel-segelnya atau cekak-cekaknya. Selanjutnya kita tinggal angkat. Nah, ini plastik hijau ini tinggal kita tarik. Yang harus kita perhatikan, konektor baterai ini harus kita lepas dulu ya sebelum kita mencabut baterai ini, karena kalau tidak, ini konektornya bisa putus bosku. Oke, karena tarikan baterai ini dia kan ikat ya, kalau kita angkat tuh dia sontak akan tertarik dengan cukup laju, karena itu ada gaya tarik saat baterai dalam keadaan kena lem ya. Oke, mari kita coba. Kita tarik agak kuat ya bosku. Bisa kita lihat kamera pun sampai goyang bosku. Oke, inilah penampakan dari baterai itu sendiri. Masih bagus ya bosku, belum ada yang sobek dan belum ada yang bocor, dan konektornya juga masih bagus. Kita simpan dulu. Nah, ini adalah penampakan di belakang baterainya. Bisa kita lihat di sini. Kalau ini ada fleksibel atas dari LCD-nya ya. Dan di bawah sini ada fleksibel bawahnya yang menuju ke mesin bawah. Dan nanti mesin bawah ini akan dihubungkan lewat LCD dan dilewatkan ke mesin. Oke. Jadi seumpamanya kalau LCD-nya rusak, itu artinya akan mempengaruhi pengecasannya, akan mempengaruhi di audionya, akan mempengaruhi mic-nya, dan akan mempengaruhi getarannya, karena mesin-mesin di bawah sini tidak bisa terkonek ke atas jika LCD-nya rusak. Oke bosku, untuk melepas LCD-nya kita lepas dulu plastik pelindung ini. Nah, seperti ini. Kita tarik sampai fleksibelnya terlihat. Nah, setelah fleksibel ini terlihat, kita lepas konektornya bosku. Dengan hati-hati ya, karena konektor ini sangat tipis, sangat kecil, kecil sekali. Nah, bisa kita lihat.
Bayangkan kalau kita salah pasang, misalnya dia terlalu ke kiri, terlalu ke kanan, atau nggak pas, sudah pasti konektornya akan bengkok dan atau patah, dan itu artinya dia akan rusak ya. Dan untuk menggantinya sangat susah bosku, butuh kaca pembesar ya, teleskop ya kalau nggak salah ya. Terus soldernya juga harus pakai solder yang kecil, dan itu butuh keahlian khusus. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu ya, kita hati-hati saja ya bosku, dalam melepasnya dan dalam memasangnya. Oke, setelah kita lepas fleksibel atasnya, kita lepas fleksibel bawahnya. Nih konektornya. Dan di bawahnya bisa kita lihat terdapat kabel antena dalamnya. Ini harus kita lepas dulu agar konektor bawah LCD ini bisa kita keluarkan. Caranya kita congkel aja dari sisi bawah seperti ini. Tarik ke atas. Nah, lepas ya bosku. Dan kita lepas dulu kabel antena dalamnya. Nah, bisa kita lihat jadinya di sini ada celah ya. Untuk fleksibel ini ditarik keluar. Oke, kalau sudah begini tinggal kita lepas LCD-nya. Dan ada banyak cara untuk melepasnya. Terkadang orang pakai blower ya bosku, dengan cara dipanasin dengan suhu tertentu secara mengelilingi, yang tujuannya untuk membuat lem-lem yang di pinggir LCD ini menjadi lemah. Dan ketika dia melemah karena panas, kita bisa membukanya dengan lebih mudah. Terus ada juga yang bisa congkel langsung dengan alat-alat tipis. Itu jika LCD-nya sudah lemah karena terjatuh atau mungkin udah agak terbuka ya. Oke, mari kita lepas dulu LCD-nya. Oke, bosku, sudah kita buka ya. Nah, bisa kita lihat di empat sisi udah keangkat. Dan yang terakhir ada daerah yang banyak pecahan seperti ini. Kalau sudah pecah seperti ini ya bosku, biasanya kaca-kaca akan menempel di sekeliling ini. Dan itu tajam ya bosku. Dan saat membersihkannya harus hati-hati, karena itu bisa melukai tangan, dan itu hal yang paling tidak kita inginkan, bukan? Jadi saat mencongkelnya pun harus hati-hati, karena pecah LCD ini bisa lompat atau terpental ya. Dan yang harus kita jaga adalah mata kita, karena itu sangat berbahaya bosku. Jadi disarankan memakai pengaman ya, seperti kacamata atau yang lainnya saat melepas LCD yang letaknya seperti ini. Oke, kita angkat dulu. Nah, bisa kita lihat. Oke, ini dia bosku. Nah, ini adalah kaca LCD yang letakkannya masih melekat di sisi-sisi HP ini sendiri ya. Jadi ini juga harus dibersihkan agar nanti ketika kita memasang kembali LCD-nya, dia bisa rapat kembali bosku. Oke, kita lihat ini banyak sekali ya bosku. Mari kita bersihkan. Oke bosku, kalau begini sudah bersih ya bosku. Nah, bisa kita lihat pecahan kaca yang ada di sekeliling ini sudah kita bersihkan, dan tidak ada lagi sisa-sisanya ya. Dan saat membersihkannya lumayan sulit, karena selain tajam, pecahan LCD ini juga sangat banyak ya. Jadi harus super hati-hati agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Setelah selesai pembersihan lem-lemnya ini, kita lanjut ke pengetasan LCD-nya ya.
Oleh karena itu, mari kita siapkan dulu LCD-nya. Nah, ini ya LCD yang sudah kita siapkan. Dia sepertinya hanya cocok untuk satu tipe HP aja bosku, yaitu khusus Vivo Y02. Berarti LCD ini cukup pelit ya bosku ya. Dia maksudnya nggak cocok dengan tipe HP lain. Jadi kita harus mengeluarkan modal tambahan deh untuk menyestok LCD-nya. Oke, sip. Bisa kita lihat ini ada fleksibel dari LCD itu sendiri, dan ini ada fleksibel atasnya, dan ini ada fleksibel bawahnya. Nah, fleksibel ini agak lain ya bosku bentuknya dari LCD yang lainnya. Nah, biasanya kan satu aja, terus kadang dua aja, tapi di sini fleksibel bawahnya melengkung ke bawah. Ini seperti yang warna hitam ini, di sini konektornya. Tapi ini beda, dia melingkar seperti ini dan dia membuat satu cabang lagi konektor bawahnya seperti ini. Tuh, kita lipat seperti ini nanti. Bisa kita lihat. Jadi memasangnya pun butuh keterampilan lebih ya. Oke, mari kita pasang. Sebelumnya ini harus kita bengkokkan dulu ya. Yang mana ini bertujuan agar kita lebih mudah dalam pemasangannya. Nah, kita lihat ini ada lubang yang sudah disiapkan untuk fleksibel atasnya, ya ini untuk fleksibel bawahnya. Oke. Mari. Oke, kita mulai pemasangan LCD-nya untuk kita tes dulu ya. Seperti ini, kita masukkan pelan-pelan. Hati-hati jangan sampai LCD fleksibelnya terlipat, dan bagian bawah perlu kita perhatikan. Dia langsung masuk ke tempat yang disediakan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Ini fleksibel bawah yang tadi udah nongol. Dan ini ada fleksibel atasnya. Selanjutnya kita pasang ke konektornya ya. Tekan dengan hati-hati dan pastikan dia pas ya. Kalau belum pas jangan langsung tekan ya bosku. Nah, karena seperti yang kita ketahui, konektor ini sangat kecil dan sangat rapuh ya. Sangat mudah untuk rusak kalau kita pasang dengan tidak pas. Oke, nah ini untuk konektor bawahnya kita pasang. Oke, setelah sudah sip, kita rapikan fleksibelnya seperti ini ya. Baru selanjutnya kita ambil baterainya. Nah, ini kita pasang aja ya. Plastik ini nggak perlu kita rapikan karena kita hanya untuk pengetesan saja. Kenapa kita harus mengetes? Karena LCD ini kan dia ada garansinya ya. Maksudnya garansi tes aja. Jadi kalau rusak kita bisa tukar lagi ke bos kita atau kembalikan ke penjualnya dengan ditukar yang baru ya. Jadi kita nggak rugi. Oke. Nah, ini konektor baterainya sudah kita pasang. Kita sambil tekan baterai ini dan kita coba hidupkan. Oke, nyala ya bosku. Nah, kalau sudah nyala seperti ini, itu artinya kita sudah bisa lanjut ke tahap selanjutnya ya, yaitu pengeleman LCD. Oke, sip. Nah, ada gambar-gambar ini kayak apa, tempat-tempat wisata ya. Oke, selanjutnya kita lepas dulu baterainya untuk kita lanjut ke tahap pengeleman LCD-nya. Dan yang harus kita perhatikan, kita tidak bisa langsung sembarangan mengelem ya. Kalau kita sembarangan mengelem bisa berakibat
HP ini akan terganggu ya, karena ada bermasalah. Karena di frame HP ini terdapat daerah-daerah yang tidak boleh terkena lem. Dan daerah manakah itu? Bisa kita lihat di sini. Kalau di atas kamera ini terdapat earpiece ya, atau lubang speaker atas, tempat keluarnya suara lubang speaker atas. Dan yang ini ada kamera depannya, dan ini ada lubang sensornya. Nah, ketiga tempat ini tidak boleh tertutup oleh lem ya. Dan jika tertutup, maka kinerja HP ini akan terganggu, dan itu sangat mengganggu ya. Misalnya terkena kamera, dan kameranya pasti akan buram. Misalnya terkena sensor ini, nanti akan banyak gangguan ketika kita mengoperasikan HP ini. Seperti sensor cahayanya tidak bekerja, seperti yang dimana fungsinya untuk menjaga terang dan gelapnya layar saat kita masuk ke mode autonya ya. Dan sensor jaraknya yang dimana saat kita nelpon itu sensor ini bekerja. Dia tertutup, dia bisa otomatis mematikan layar. Jadi kan terganggu bosku. Masa kita nelpon layarnya gelap, gimana matikannya gitu nanti ya setelah habis telepon. Nah, bisa kita lihat di sini juga terdapat kayak karet hitam ya, atau plastik hitam. Kemungkinan ini sebagai pelindung panasnya ya. Dan ini juga terdapat 4 sisi. Ini semacam aluminium ya, aluminium foil atau karet sejenis itulah, yang dimana kemungkinan juga membuat jarak antara dinding ini dengan dinding LCD. Jadi panasnya bisa merata bosku, dan tidak langsung tersalur ke LCD-nya jika ada panas dari mesin ini ataupun dari baterainya. Itu menurut pendapat saya ya sebagai mekanik. Nah, oke. Setelah dipahami apa-apa yang tidak boleh terkena lem, selanjutnya sudah bisa kita lem ya bos. Kita siapkan lemnya. Kita kasihkan ke daerah yang masih aman untuk kita lem ya. Nah, seperti ini, mulai dari sini, mulai dari sisi atas kanannya. Kita kasih lemnya secukupnya saja ya bosku. Jadi tidak perlu banyak-banyak, yang penting ada. Karena lem ini ketika dia mengering dan menyatu dengan LCD-nya, dia itu cukup kuat bosku. Di mana lem ini memiliki keunggulan kalau dia itu tahan panas dan tahan air. Oleh karena itu lem ini sangat cocok ya karakteristiknya dengan karakteristik HP yang terkadang memang suka panas. Ketika kita main game ataupun ketika kita mengecasnya dalam waktu yang lama, dan ketika kita membawanya ke luar ruangan, ke daerah yang di bawah terik matahari, dia juga pasti akan panas. Dan tenang saja, LCD-nya tidak akan lepas karena lemnya sudah tahan ya dengan panas dan juga tahan air. Jadi walaupun terkena percikan air, dia tidak akan melepas juga, tidak akan melemah juga lemnya, dan tetap akan melekat dengan kuat. Oke. Nah, ini sudah kita kasih lem di sekeliling sisi frame-nya ini. Oke. Kalau dirasa sudah cukup, jangan lupa kita bersihkan juga ujung dari lem ini atau lem ini. Karena
Kalau tidak, lem yang hitam ini akan mengeras. Tuh, dia akan mengeras. Kalau dia mengeras, nanti untuk selanjutnya akan susah untuk dipakai lagi, karena dia menutupi lubang di mana lem ini akan dikeluarkan. Oke, setelah dibersihkan, jangan lupa untuk kita tutup lagi. Tutup yang rapat ya bosku, biar lemnya di dalam sini tidak mengeras. Oke, setelah ini kita simpan dulu. Kita lanjut ke LCD-nya. Seperti biasa, ini tetap dilengkungkan seperti ini agar mempermudahkan kita dalam memasang LCD-nya. Kita siapkan frame-nya dan kita pasang fleksibel atasnya ke lubang ini dan fleksibel bawahnya ke lubang yang satunya, yang bawah ini. Hati-hati jangan sampai terlipat. Oke, pasang seperti ini ya, lalu kita tekan dan kita usahakan dia rapat ya bosku. Kalau tidak rapat berarti masih ada barang di dalamnya atau mungkin lemnya yang belum kita benar-benar bersihkan. Oke, nah sudah rapat ya, kita lihat sudah tidak ada celah lagi. Nah selanjutnya kita bersihkan lem-lem yang ada di pinggirannya ya, yang keluar dari pertemuan antara LCD dengan frame-nya. Dia bisa keluar seperti ini karena tertekan oleh LCD yang kita pasang. Oke, dan ini bagus ya. Kalau dia keluar berarti dia akan menyatu dengan LCD dan frame-nya. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, ini sudah bersih ya. Nah, setelah kita bersihkan seperti ini, langkah selanjutnya kita pasang kembali dulu ya antena luar ini. Dan seperti biasa dia memiliki daerah khusus ya, seperti ini. Nah, ini adalah jalurnya, jalur dari antena dalam ini. Jadi kita paskan di dalamnya ya bosku. Jangan sampai kita simpan atau pasang antena dalam ini tidak pada tempatnya, karena itu akan mengganggu saat penutupan tutup belakangnya. Bisa jadi tidak rapat ataupun tidak sempurna. Nah, dan itu juga bisa merusak kabel dari antena dalam itu sendiri. Setelah kita dirasa rapi, kita pasang kembali konektornya. Bisa kita lihat konektor ini sangat kecil. Nah, dia harus benar-benar pas ya. Benar-benar pas baru kita tekan. Nah, sampai bunyi klik seperti ini, itu artinya sudah pas ya. Sip, selanjutnya kita tutup kembali konektor bawahnya. Oke. Kalau dirasa sudah rapi, kita lanjut ke konektor atas ya. Seperti biasa kita pasang dengan hati-hati. Jangan sembarangan tekan karena salah sedikit saja bisa merusaknya. Oke, nah, seperti ini. Kalau sudah dirasa sudah rapi, kita rapikan dulu fleksibelnya. Ingat, fleksibel ini harus rapi ya. Nah, kalau seperti ini belum rapi ya bosku. Kita ulangi lagi sampai dia rapi. Rapi itu maksudnya lekukannya ini tidak miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Karena nanti ketika kita memasang baterainya, kalau dia tidak rata atau lekuk kiri atau lekuk kanan, itu bisa tertekan oleh baterainya dan menyebabkan fleksibelnya tidak terpasang dengan sempurna. Dan jika tidak terpasang dengan sempurna, LCD ini mungkin bisa nyala, tapi dalam jangka waktu yang lama akan berpengaruh bosku. Karena semua jalur-jalurnya ada di fleksibel ini. Jalur listriknya, jalur perintah mesin atas ke mesin bawahnya, itu saling terhubung oleh fleksibel ini.
Nah, kalau dirasa sudah rapi seperti ini, langkah selanjutnya kita tutup kembali ya dengan plastik ini. Ini plastik khusus untuk lem baterai ya. Coba kita lihat, walaupun sudah kita buka, kita lekatkan seperti ini, dia bisa menyatu. Nah, dan cukup kuat ya. Oke. Oleh karena itu ini sangat cocok untuk kita pakai sebagai lem baterai itu sendiri. Karena ketika kita lepas baterainya dan kita pasang kembali, dia masih bisa merekatkan baterainya dengan kuat. Nah, ini sudah rapi ya bosku. Kita dalam menyervis HP itu tidak boleh buru-buru, santai saja. Selanjutnya kita pasang baterainya. Nah, kita harus pas ya bosku, tidak boleh terlalu ke bawah ataupun ke atas, karena konektor ini kan pendek. Kita pasang. Nah, kalau dirasa sudah rapi, kita kunci kembali dengan plastik penyegilnya ini. Nah, ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tutup kembali, tutup bawahnya. Dan tentunya dia ada CK-nya ya, ini dapat CK-nya di sini. Kita tekan hati-hati sampai dia pas ya. Nah, sampai dia masuk ke dalam. Nah, dia otomatis terkunci, jadi tidak akan lepas lagi. Langkah selanjutnya kita pasang penutup atasnya juga, penutup mesinnya. Nah, untuk menutup tutup belakangnya, dia juga memiliki CK tersendiri ya, bisa kita lihat. Nah, ini ada CK-nya. Nah, ini CK-nya dan ini ada CK-nya. Dimana fungsinya agar tutup ini bisa merekat sempurna ya. Nah, kita pasang seperti ini, kita dorong, nah akan ada bunyi klik, tapi jangan takut ya, karena itu memang bunyi dari CK itu sendiri. Kita harus masukkan pada tempatnya ya bosku. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah tercekak dengan sempurna. Dimana kalau kita goyang seperti ini dia tidak akan terjatuh ya. Selanjutnya kita pasang baut-bautnya. Tentu saja harus pakai obeng khusus ya. Dan obeng ini sudah kita lumuri dengan magnet ya. Maksudnya sudah digosokkan dengan magnet. Jadi dengan begitu akan sangat mudah untuk kita memasang bautnya. Seperti biasa, petak paling kiri kita pasang pada tempat baut yang paling kiri juga. Dan begini kita akan mudah ya untuk memasang baut ini pada tempatnya lagi. Dan untuk memasangnya seperti ini bosku ya. Nah, harus dikasih magnet, gosokkan ke magnet obengnya. Karena kalau tidak kita akan kerepotan bosku, karena bautnya sangat kecil. Untuk kita pegang ini agak repot ya bosku, ketika kita harus memasang pada tempatnya. Nah, oke, kalau begini kan gampang, tinggal masukkan baut pada tempatnya dan putar seperti ini, dan selanjutnya seperti itu terus ya. Dan ingat, cara menguncinya ya kita harus putar searah jam-jam ya, dan jangan terlalu kuat juga, karena seperti yang kita ketahui baut ini selain kecil dia juga otomatis lemah ya, dan sangat gampang untuk loss ataupun rusak seandainya kalau kita memutarnya terlalu kuat. Dan kalau dia sudah loss akan sangat sulit untuk kita buka kembali ya, karena sisi
sisi kepala atas ini kan dia bentuknya flash ya. Nanti flashnya itu akan hilang karena kita memutarnya terlalu kuat dan dia menjadi loss dan tidak ada bentuk lagi ya. Dan kalau sudah begitu akan sangat susah untuk kita melepasnya. Oke, kita lanjut, kita baut dari atas hingga bawah ya. Oke, ini sudah kita baut semua, bisa kita lihat. Ini semua baut sudah kita pasang dengan sempurna dan sudah cukup pas ya. Tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kuat juga. Nah, setelah ini kita lanjut ke tahap penutupan tutup belakang ini. Dan hal yang harus kita perhatikan ketika kita menutup tutup belakang ini adalah di sini bisa kita lihat terdapat tombol volume atas, volume bawah, dan on off dalamnya ya. Dan ketika kita menutupnya, kita hindari sisi penutup ini menyentuh fleksibel dalam ini, tombol dalamnya ini. Karena jika kita sampai membuat sisi tutup belakang ini menyentuh fleksibel ini, bisa beresiko menyebabkan tombol-tombol ini lepas ya bosku. Kalau dia lepas, artinya fleksibel ini tidak akan berfungsi lagi, karena tombol-tombol ini hanya disatukan ke fleksibelnya ini dengan lem yang tipis seperti plastik, lem plastik atau isolasi plastik yang khusus ya, tapi dia sangat tipis dan mudah untuk sobek ya dan lepas. Antaranya kita tutup dulu dari atas seperti ini. Kalau sudah rapat, baru kita tekan bagian berlawanannya. Tekan dengan hati-hati ya bosku, tekan sampai rapat di 4 sisinya dan hati-hati, ingat tekan dengan hati-hati karena LCD ini kalau kita menekannya terlalu kuat dia bisa pecah juga. Oke, bisa kita lihat semuanya sudah pas ya, sudah rapi. Nah, setelah seperti ini kita masukkan kembali SIM tray-nya dan kita tes. Semoga nyala dan berhasil ya bosku. 1, 2, 3. Bagaimana? Oke, nyala ya bosku. Nah, kalau sudah seperti ini, itu artinya pemasangan LCD kita sudah sukses, dan itu artinya selesai sudah video kita kali ini. Jadi bagi yang ingin servis dan memiliki kendala HP, silahkan komen di bawah ya. Dan terima kasih atas waktunya menonton video ini. Like kalau Anda suka, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.